Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang masalah al-iman pada halaman 272. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sebagian poinnya kita baca kembali ucapan seorang al-amir Khurasan yang bernama Abdullah bin Thahir. Beliau berkata kepada Ahmad bin Sa'id Ar-Ribati, ya Ahmadu, innakum tubghiduna haula'il qaumi jahlan. Wahai Ahmad, kalian membenci kelompok Murji'ah dengan didasari oleh kejahilan. Wa ana ubghiduhum an ma'rifatin, sedangkan aku membenci mereka didasari oleh ilmu, oleh bukti. Ini yang perlu kita tegaskan. Dalam Islam ada istilah al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. Bahkan Rasul mengatakan ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kata Rasul SAW, sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Kita cinta kepada orang-orang yang bertauhid, yang mereka tidak berbuat syirik, yang mereka mengikuti ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, kita membenci mereka-mereka yang menyekutukan Allah, yang mereka menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Ini kata Rasul, sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah, karena agama Allah. Tolak ukurnya adalah syariat Allah, tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan cinta dan benci karena dunia, karena harta, karena kedudukan, tidak. Namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang masalah 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan pada waktu itu. Di antaranya rajulani tahaba fillah,
Dua orang yang cinta mencintai karena Allah, bukan karena hartanya, kedudukannya. Kalau ada uang abang disayang, kalau tidak ada uang ambaring tendang, bukan itu. Namun lillah wa fillah, karena Allah, karena orang itu beriman kepada Allah, berakidah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Ini yang ditekankan oleh Abdullah bin Tahir, ubghiduhum, aku membenci kelompok Murji'ah, didasari oleh ma'rifah, pengetahuan, oleh ilmu, oleh bukti yang nyata. Dan ini yang kedua yang perlu kita tekankan dalam masalah wala wal bara, juga harus ada ilmu. Al ilmu qoblal qoli wal amal, ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Entah amalan batin seperti cinta dan benci, dan juga amalan lahiriah, ya, harus didasari oleh ahli ilmu. Terutama ketika kita membantah orang-orang yang menyimpang, harus di atas ilmu, di atas bukti yang nyata, bukan dengan kejahilan dan kedustaan. Ya. Ini yang ditekankan oleh Abdullah bin Tahir, seorang hakim penguasa di Khurasan pada waktu itu. Kemudian beliau mengatakan tentang ciri kelompok Murji'ah. Sekedar mengenal sejarah, ya sudah kita sampaikan bahwasanya di zaman Rasul, Islam itu betul-betul terang benderang, mana hak mana batil. Sampai Rasul mengatakan, taraktukum alal bayda lailuha kana hariha, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Demikian pula di zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, tidak ada kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Semuanya di atas al-haq. Ya, ada satu dua orang, istilahnya person-person, bukan dalam skup kelompok. Sampai terjadinya tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, dan ini yang juga Rasul telah kabarkan tentang hadis fitnah, bahwasanya fitnah yang akan menimpa kaum muslimin pertama kali sepeninggal Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Kemudian muncul kelompok Sabaiyah, kelompok Khawarij. Ya, sudah sering kita sampaikan, kelompok Khawarij ya kelompok teroris sekarang ini. Mereka ini yang pertama kali muncul. Kelompok Syiah Rafidah, kelompok Khawarij yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba Yahudi, orang Yahudi dari negeri Yaman yang masuk Islam dalam keadaan pura-pura. Kemudian dialah yang mempelopori dua kelompok sesat tadi, Syiah Rafidah dan kelompok Khawarij. Kemudian setelah itu muncul namanya kelompok Al-Murji'ah. Ini sebelum tahun 100 Hijriah muncul kelompok Murji'ah. Ada yang mengatakan pelopornya bernama Dzar bin Abdillah Al-Hamadani. Kemudian muncul kelompok Al-Qadariyah. Kemudian muncul kelompok Jahmiyah Al-Mu'tazilah. Ini sekedar mengenal awal sejarah kelompok-kelompok sesat yang Rasul telah kabarkan, waman ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Muncul kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin yang Rasul katakan, sataftariqu hadil ummah ala 73 firqah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Ini nenek moyangnya di antaranya tadi, kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok Murji'ah, kelompok Al-Qadariyah, sebagian lagi menambah kelompok Al-Jahmiyah. Adapun kelompok Murji'ah ini sudah kita pernah isyaratkan dari kata-kata arja'a yurji'u, secara bahasa artinya akhara yu'akhiru, mengakhirkan. Kenapa kelompok Murji'ah dikatakan Murji'ah? Karena mereka punya keyakinan seperti yang sudah kita sampaikan, mereka mengakhirkan, mengeluarkan amal dari al-iman. Mereka mengatakan iman cukup keyakinan dan ucapan. Amal bukan bagian daripada al-iman. Itu sebab penamaan kelompok al-Murji'ah dengan berbagai sektornya. Atau sebagian mengatakan dinamakan Murji'ah
Karena mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang al-wa'd, ar-raja, tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghafur Rahim, tidak apa-apa berbuat maksiat, Allah Maha Pengampun. Ya. Kemaksiatan kata mereka tidak mempengaruhi keimanan. Ini sebab mereka dinamakan al-murji'ah. Mereka punya banyak prinsip-prinsip akidah yang sesat menyesatkan. Di antaranya yang disebut oleh Abdullah bin Tahir, kata beliau, inna awwala amrihim annahum la yarawna li sultani ta'ata. Sesungguhnya kesesatan kelompok Murji'ah pertama kali, mereka berpendapat tidak wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini yang kita bahas kemarin. Mereka, kata Imam Ahmad, sama dengan Khawarij, kelompok teroris. Mereka berpendapat tidak wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini salah satu pembeda kelompok Murji'ah dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah dakwah salafiyah. Akidah salaf, insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang masalah akidah Ahlu Sunnah, akidah salaf terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan hampir dalam kitab-kitab akidah salaf disebutkan pembahasan asam wa ta'ah, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Bahkan kata para ulama, dalil-dalil tentang ini sangat banyak sekali dan beraneka ragam redaksinya. Kenapa? Karena banyak syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ada yang mengatakan wajib kita taat dan mendengar kepada pemimpin kalau pemimpin itu orang yang soleh. Dibantah oleh para ulama. Rasul mengatakan, saya kunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti sunnahku. Wa sayakunu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Hudzaifah bertanya, kaifa asna in andraktu dzalika ya Rasulullah? Apa sikapku ya Rasulullah kalau mendapati pemimpin yang enggak berhukum dengan hukummu, tidak mengikuti syariatmu, dan dia zalim? Apa kata Rasul? Tasma' wa tuti, tetap dengar dan taati. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma' wa ati, dengar dan taati. Hadis riwayat Muslim. Ini membantah syubhat yang mengatakan yang wajib kita taati yang baik-baik saja dari pemimpin kaum. Tidak. Ada yang mengatakan itu kalau pemimpinnya dipilih lewat jalur yang syar'i, kalau nggak syar'i nggak boleh kita taat. Rasul bantah lewat sabda beliau, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara 'alaikum amrun habasyi. Wajib kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Artinya kata para ulama, asalnya budak Ethiopia tidak layak menjadi pemimpin khalifah kaum muslimin. Namun seandainya dia kudeta berhasil menguasai, maka wajib didengar dan taati meskipun prosesnya tidak syar'i dengan kudeta tadi. Ini sekarang ada, bukan hanya orang di luar, bahkan yang mengaku ahli sunnah, seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala ketika beliau mensyarah kitab Al-Ushulus Sittah karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah tentang masalah wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang merupakan akidah yang sangat terang benderang dalam diri akidah ahli sunnah wal jamaah. Namun kata beliau, ada orang-orang yang mengaku ahli sunnah, cuma sekarang ini punya pendapat yang nyeleneh. Terutama ketika musim corona seperti ini. Kata mereka nggak wajib taat dalam peraturan pemerintah masalah pandemi seperti ini. Ini terkait dengan kemaslahatan. Kalau saya berpendapat masker ini nggak ada maslahatnya, nggak wajib saya taat. Naudzubillah min dzalik. Rasul banyak memerintahkan kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin
Batasan akhirnya kalau itu maksiat tidak boleh apa ditaati. Selama tidak maksiat wajib ditaati. Ya. Apalagi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Ini sekali lagi yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala banyak kita dapati. Ya, padahal kalau ngaji akidah, kitab-kitab akidah salaf selalu ditekankan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang penting nggak berbuat maksiat, yang penting perintahnya itu nggak maksiat. Kalau perintahnya berkaitan dengan yang mubah, tetap wajib ditaati. Bahkan sudah sempat kita bacakan juga ucapan para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi yang mengatakan al-amru jaiz idza amra bil imam sara wajiban. Kalau ada sesuatu yang asalnya mubah tapi ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, hukumnya jadi wajib. Wala mahalat mukhalafatu, tidak halal diselisih, dilanggar. Maka sekali lagi kembalilah kepada akidah salaf, kitab-kitab akidah salaf, terang benerang. Ya. Jangan sampai seperti kelompok Murji'ah yang kata apa? Abdullah bin Thahir, di antara kesesatan mereka pertama kali, mereka berpendapat tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, dan ini sekali lagi salah satu ciri kelompok Khawarij, kelompok teroris ya seperti ini. Tidak apa? Wajib mengikuti pemimpin kaum muslimin dengan berbagai macam dalih mereka. Kemudian wasani, yang kedua di antara ciri kelompok Murji'ah, ya kelompok Murji'ah ini banyak dikecam oleh para ulama ahli sunnah. Bahkan seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan al-Murji'atu yahudu hadil ummah. Kelompok Murji'ah itu Yahudinya umat Islam. Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah mengatakan mabtudi'a fil islami bid'atan adarra ala ahlihi minal irja'i. Tidak ada kebid'ahan yang lebih berbahaya atas umat Islam melainkan bid'ahnya kelompok Murji'ah. Kenapa berbahaya? Karena mereka menyeru kaum muslimin untuk tidak beramal, untuk mereka meninggalkan amal, untuk mereka meremehkan dosa. Seperti pada poin yang kedua ini. Ya, kita baca poin yang kedua. Wathani annahu laysa lil imani indahum qadrun. Bahwasanya menurut kelompok Murji'ah, keimanan itu tidak bertingkat-tingkat. Ya, satu kesatuan. Wallahi la astajizu an akul imani ka imani Yahya bin Yahya. Kata Abdullah bin Thahir, aku pribadi tidak membolehkan untuk aku mengatakan imanku sama dengan imannya seorang ulama yang bernama Yahya bin Yahya. Wala ka imani Ahmad bin Hanbal. Aku, kata Abdullah bin Thahir, tidak boleh mengatakan imanku sama dengan imannya Ahmad bin Hanbal. Namun wahum kelompok Murji'ah yaqulun imanuna ka imani Jibril wa Mikail. Namun kelompok Murji'ah mengatakan iman kami sama dengan imannya malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan iman itu satu kesatuan. Gak ada bedanya satu orang dengan yang lainnya. Imannya orang yang paling fasik, kata mereka, sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Bahkan sama dengan imannya malaikat Jibril, Mikail. Ini salah satu yang dikatakan oleh Imam Zuhri tadi sangat berbahaya. Bahkan mereka mengatakan sekali lagi tadi, la yadurru mal imani dzambun. Kemaksiatan tidak mempengaruhi keimanan. Kenapa demikian? Tadi kembali kepada akidah mereka, amal bukan bagian daripada iman. Yang penting orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, cukup sudah, tidak perlu beramal. Ya, dia berbuat maksiat apapun, imannya tetap sempurna. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sekali lagi masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sering kita mendengarkan ya, ucapan mereka, yang penting apa? Hatinya baik. Orang perempuan gak berjilbab, yang penting hatinya baik.
Orang itu nggak salat, yang penting hatinya baik. Naudzubillahi min dzalik. Ini salah satu akidah kelompok Murji'ah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Rasul mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika hati baik, amal perbuatannya juga akan baik. Ya. Ini yang harus betul-betul dipahami. Iman harus ada keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Ya, kita pindah poin berikutnya, masih berkaitan dengan kelompok Murji'ah, sampai kepada ucapan Ishaq bin Ibrahim Al-Handali atau Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Beliau berkata, qadima Ibnul Mubarak Ar-Rai faqama ilai rajulun minal ubbad adzan bihi annahu yadhhab madhhabal khawarij. Kata seorang ulama ahli hadis yang bernama Ishaq bin Rahawai, beliau mengatakan pernah suatu saat Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, tiba atau sampai di kota Ar-Rai. Ar-Rai sekarang itu Teheran, Iran. Kalau dulu banyak ulama ahli sunnah lahir dari sana. Namun sekarang apa? Markasnya kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Abdullah bin Mubarak pernah sampai ke kota namanya Ar-Rai, ya, di Iran sana. Faqama ilai rajul minal ubbad. Tiba-tiba ada seseorang yang menemui beliau yang dikatakan orang itu punya pemikiran kelompok khawarij, kelompok teroris. Ya. Maksud teroris ini teroris yang menisbatkan kepada kaum muslimin. Ya, karena agama-agama yang lain juga punya kelompok-kelompok teroris. Orang Yahudi punya kelompok teroris dan seterusnya. Faqala lahu, ya Aba Abdurrahman, ma taqulu fi man yazni wa yasrik wa yashrabul khamra. Kelompok atau orang teroris atau khawarij ini bertanya atau ngetes Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in. Bagaimana pendapat Anda, wahai Aba Abdurrahman, kunyanya Abdullah bin Mubarak, tentang orang yang berzina, mencuri, meminum khamr? Kata Abdullah bin Mubarak, la ukhriju minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Aku nggak mengkafirkannya. Aku nggak menvonisnya murtad. Ya, dia tidak keluar dari keimanan. Ya, meskipun dia berlumuran dosa, kurang imannya. Faqalah. Ini jawaban dari seorang pengikut kelompok khawarij teroris. Bagaimana kurang ajarnya kepada ulama. Dan ini salah satu ciri kelompok teroris, kelompok khawarij. Mereka apa? Sangat su'udzon. Mereka sangat kurang ajar kepada para ulama. Di antaranya di sini, dia mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, apakah ala kibari sinni sirta murji'an? Apakah karena engkau sudah tua engkau menjadi murji'ah? Naudzubillah min dzalik. Tanya kepada ulama at-tabi'in, ketika dijawab malah apa? Mencemooh, mencela, mencaci maki. Naudzubillah min dzalik. Sampai sekarang juga sama ciri mereka. Ulama-ulama ahli sunnah dikatakan ulama pemerintahan antek-antek Amerika, antek-antek Yahudi. Bahkan Syekh Albani dituduh anteknya Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Ini ciri mereka. Makanya nanti akan disampaikan dalam kitab ini juga ciri-ciri kelompok ahlil bidah. Kata ulama, al-waqi'atu fi ahlil athar. Mereka suka mencaci maki ulama ahli sunnah. Kata pengikut khawarij atau teroris itu, apakah engkau sudah tua engkau menjadi murji'ah? Kenapa demikian? Ya, inilah kelompok khawarij sejak dulu sampai sekarang. Ciri mereka menuduh lawannya dari ahli sunnah yang tidak gegabah mengkafirkan kaum muslimin dengan istilah murji'ah. Ini sudah ada sejak zaman tabi'in. Ya, maka jangan heran kalau ulama-ulama ahli sunnah sekarang
digelari oleh kelompok teroris dengan ajaran Murji'ah. Makanya kita pernah menulis makalah mungkin kurang lebih 15 tahun yang lalu, tahun 2006 kalau nggak salah. Judulnya Dakwah Salafiyah Bukan Murji'ah. Insya Allah akan kita baca sedikit ya. Bisa dilihat di internet ya makalah ini. Dakwah Salafiyah Bukan Murji'ah. Ini untuk membantah dulu kelompok teroris yang punya makalah mengatakan jamaah salafiyah atau dakwah salafiyah itu Murji'ah Jahmiyah. Karena apa? Tidak mau mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka. Ini ciri khas mereka. Sama dengan yang dikatakan oleh pengikut Khawarij di zaman tabi'in. Abdullah bin Mubarak saja dituduh Murji'ah, apalagi kita. Ya, maka jangan heran kalau mereka selalu menjadikan ini sebagai senjata untuk menjatuhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dakwah salafiyah, dikarenakan dakwah salafiyah selalu membantah kelompok teroris, kelompok Khawarij tersebut sepanjang masa. Ya, yang getol membantah teroris Khawarij akan mendapatkan gelar seperti ini, Murji'ah. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, ketika tidak mau mengkafirkan pelaku dosa besar, dituduh Murji'ah. Apa jawaban Abdullah bin Mubarak rahimahullah? Qal la taqbalunil murji'atu. Kelompok Murji'ah tidak mau menerimaku. Engkau menuduh aku Murji'ah, padahal Murji'ah sendiri nggak mau menerimaku. Beda Murji'ah dengan akidahku. Kemudian beliau memperinci, al murji'ah taqul hasanatuna makbulatun wa sayyi'atuna maghfuratun. Kelompok Murji'ah mengatakan semua kebaikan kita pasti diterima oleh Allah dan semua kejelekan kita diampuni oleh Allah. Itu akidahnya Murji'ah. Ya. Bahkan mereka mengharamkan untuk mengatakan saya mukmin insya Allah. Kata ulama salaf yang bernama Abdurrahman bin Mahdi, aslul irja tarkul istisna. Prinsip kelompok Murji'ah mengharamkan untuk mengatakan saya mukmin insya Allah. Kata mereka harus mengatakan saya mukmin titik, nggak pakai embel-embel insya Allah. Padahal Ahlussunnah mengatakan seperti Imam Ahmad boleh mengatakan saya mukmin insya Allah. Apa manfaat kata-kata insya Allah? Untuk menjauhkan diri dari mengatakan saya sempurna keimanannya. Ya, karena Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa telah sempurna. Iman itu memiliki 7 lebih cabangnya. Yang kita amalkan hanya sebagian. Maka boleh mengatakan saya mukmin insya Allah. Tapi kelompok Murji'ah mengatakan haram mengatakan insya Allah, harus mengatakan saya mukmin titik. Bahkan mereka memastikan amal perbuatan mereka diterima. Makanya ulama ketika mengkritik kelompok harokah, kelompok fannya teroris atau kelompok teroris, banyak kelompok-kelompok harokah ketika mengagungkan tokoh-tokoh mereka pakai kata-kata asyahid. Ya, asyahid fulan misalnya dari tokoh mereka. Ini kata Syekh Ali bin Hasan diantaranya termasuk ajaran kelompok Murji'ah, karena memastikan orang itu mati mati syahid. Padahal Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya mengatakan la yuqalu fulanun syahid, tidak boleh melebeli orang mati syahid. Ya, karena ini masalah gaib. Tidak ada yang tahu hati manusia ketika beramal. Itu kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya Kitabul Jihad. Artinya salah satu ajaran kelompok Murji'ah kontemporer itu melabeli tokoh-tokoh mereka dengan gelar asyahid. Naudzubillahi min dzalik. Walau alimtu anni kubilat minni hasanatun la syahidtu anni fil jannah. Kata Abdullah bin Mubarak, adapun aku, seandainya aku mengetahui satu kebaikanku diterima oleh Allah, aku bersaksi aku penghuni surga. Ini bedanya
akidah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf, dengan kelompok Murji'ah. Kalau kelompok Murji'ah memastikan perbuatan kebaikannya diterima, sedangkan ulama Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada yang tahu diterima atau tidak amal perbuatan kita. Dalam riwayat dikatakan Murji'ah tidak menerima diriku karena Murji'ah mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan, sedangkan aku mengatakan iman itu adalah ucapan, keyakinan, dan amal apa? Perbuatan. Ini sekali lagi bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok Al-Murji'ah. Ya, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sedikit tambahkan dari yang sudah kita tulis. Ada beberapa poin di sini, di antaranya siapakah Murji'ah menurut ulama salaf, agar kita tahu hakikat kelompok dinamakan Murji'ah atau orang itu dikatakan pengikut Murji'ah. Kita nukilkan dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, adapun Murji'ah, mereka mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia telah sempurna keimanannya. Ini ciri kelompok Murji'ah. Mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Kemudian imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat. Mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Bahkan mereka mengatakan meskipun dia membunuh orang tanpa hak, dia tetap dikatakan sebagai mukmin yang sempurna imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada lagi ucapan dari Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, sedangkan Murji'ah mengatakan iman adalah ucapan tanpa perbuatan. Kemudian juga ada ungkapan dari Imam Al-Ajuri rahimahullah. Beliau mengatakan hati-hatilah kalian rahimakumullah dari ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya imanku seperti imannya Jibril dan Mikail. Dan barang siapa mengatakan saya adalah orang mukmin di sisi Allah dan saya adalah orang yang sempurna keimanannya, maka ini adalah ucapan kelompok Murji'ah. Dan masih banyak lagi ucapan yang lain dari ucapan ulama salaf yang kita nukil di sini, yang kesimpulannya siapakah yang dinamakan Murji'ah itu menurut ulama salaf. Ini ringkasannya, kesimpulannya. Yang pertama, ciri Murji'ah mengatakan amal bukan bagian daripada iman. Yang kedua, mereka mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Atau ungkapan lainnya, mereka berpendapat iman itu tidak bercabang. Yang ketiga, mereka mengharamkan mengatakan saya mukmin insya Allah. Kemudian yang keempat, mereka mengatakan orang yang berbuat maksiat, kemaksiatannya tidak mempengaruhi keimanannya. Yang kelima, mereka menyempitkan kekafiran hanya pada takdzib atau juhud pendustaan hati saja. Maksudnya, misalnya ada orang mereka atau dia sujud kepada berhala. Dia misalnya menginjak-injak mushaf Al-Quran. Itu kata kelompok Murji'ah, itu bukan perbuatan kufur. Padahal Ahlussunnah mengatakan amalan, ucapan, keyakinan itu bisa menjadikan orang kafir, keluar dari al-Islam. Tapi kalau Murji'ah mengatakan orang itu kafir kalau ada pendustaan dalam hatinya. Itu bedanya dengan Ahlussunnah.
Ya, mungkin itu 5 kalau yang kita sampaikan di sini. Kalau mungkin ditambahkan tadi, cirinya kelompok Murji'ah berpendapat apa? Tidak wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita bahas di makalah ini, siapakah yang tidak bisa dikatakan Murji'ah menurut salaf? Agar kita bisa membantah kelompok Khawarij yang suka gegabah menuduh ulama ahli sunnah dengan istilah Murji'ah. Sekali lagi, ini senjata mereka, menuduh ahli sunnah, ulama ahli sunnah dengan Murji'ah. Sekali lagi, poin berikutnya, siapakah yang tidak bisa dikatakan Murji'ah menurut ulama salaf? Yang pertama, kalau dia mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, dia bukan apa? Murji'ah. Paham ya? Ini dibawakan oleh Abdullah bin Mubarak tadi dalam riwayat yang lain. Beliau mengatakan, saya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, sedangkan Murji'ah tidak. Bagaimana mungkin saya menjadi Murji'ah? Poin yang kedua, kalau orang itu mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang, maka dia keluar dari Murji'ah. Ini diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang orang yang mengatakan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Maka Imam Ahmad menjawab, orang itu telah terlepas dari Murji'ah. Dan ini juga diucapkan Imam Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Imam Barbahari mengatakan, man qala annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja minal irja' awwali wa akhiri. Barang siapa mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang, maka dia telah keluar dari Murji'ah dari awal sampai akhir. Ini ucapan Imam Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Yang ketiga, kalau ada orang mengatakan maksiat bisa mengurangi keimanan, maka dia telah keluar dari Murji'ah. Ya. Kemudian yang keempat, kalau orang itu mengatakan boleh mengatakan saya mukmin insya Allah. Kalau membolehkan mengatakan saya mukmin insya Allah, dia keluar dari Murji'ah. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ajarannya Murji'ah mengatakan haram mengatakan saya mukmin insya Allah. Kemudian yang kelima, orang itu dikatakan jauh dari Murji'ah, keluar dari Murji'ah kalau mengatakan kekafiran itu bisa dari keyakinan, bisa dari ucapan, dan bisa dari amalan anggota badan. Ya. Itu Murji'ah menurut ulama salaf. Dan siapa yang tidak bisa dikatakan Murji'ah oleh ulama as-salaf, ya. Namun sekarang ini, sudah kita sampaikan tadi, orang dikatakan Murji'ah gara-gara tidak mau mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum al-Islam. Sudah kita sampaikan makalah ini, sekali lagi kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ini untuk membantah sebuah makalah yang mengatakan, ini kita mau nukilkan sedikit ucapan mereka. Ini kelompok teroris ya. Mereka mengatakan jika Anda telah memahami bahwa akidah Jamaah Salafiyah dalam bab iman adalah akidah Murji'ah, fuqaha, dan akidah mereka dalam bab kekafiran adalah akidah Jahmiyah, maka Anda bisa memahami dengan baik kenapa mereka sangat gigih memperjuangkan akidah kekafiran itu hanya karena istihlal semata, terlebih dalam kaitannya dengan realita para pemerintah yang mengganti syariat Allah dengan undang-undang positif. Kenapa mereka menganut akidah sekte Jahmiyah yang telah dikafirkan oleh ulama Ahlussunnah supaya bisa menutupi kemurtatan dan kekafiran para pemerintah murtad hari ini dengan selimut syar'i. Ini sekali lagi ciri khas kelompok Khawarij teroris zaman ini, yaitu apa? Mengobral pengkafiran terhadap pemimpin kaum muslimin, dan mereka melabeli kita, menuduh kita apa? Murji'ah gara-gara tidak apa? Mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum syariat Islam.
Ini kita bantah di sini dengan membawakan ucapan ulama Ahlussunnah. Tidak ada ucapan Ahlussunnah yang langsung menvonis pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir murtad, tidak ada. Ada perinciannya. Ya, sekali lagi, kalau ada yang menuduh kita Murji'ah, inilah salah satu ciri mereka kelompok Khawarij, kelompok teroris abad ini. Ya. Nah, ini panjang lebar. Kemudian kita tutup makalah ini dengan ucapan yang sangat bagus dari Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal hafidahullah. Beliau mengatakan tidak semua orang yang dituduh Murji'ah dia benar-benar Murji'ah, terlebih di zaman ini. Karena tukang-tukang pengkafiran dan orang-orang ekstrim dari kalangan Khawarij, kelompok teroris, atau yang seperti mereka dari orang yang bodoh akan kaidah-kaidah salaf tentang vonis, mereka menuduh orang yang menyelisih mereka dari kalangan ulama maupun penuntut ilmu dengan tuduhan Murji'ah. Ya, dan kebanyakan yang digembar-gemborkan mereka adalah masalah berhukum dengan selain hukum Allah dan masalah wara serta barok. Sudah sering kita sampaikan masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Ini ada perincian dari para ulama, tidak semutlak yang diucapkan oleh kelompok Khawarij, kelompok teroris. Ya, sepanjang masa kata para ulama, syubhatnya kelompok Khawarij, kelompok teroris, masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka langsung menvonis orangnya kafir, murtad, keluar dari Islam, halal darahnya, layak dibom. Itu sekali lagi syubhat Khawarij, kelompok teroris sepanjang masa. Dan sekali lagi, mereka karena tidak punya hujah membantah Ahlussunnah, mereka apa? Memakai gelar-gelar tadi Murji'ah, dilabelkan kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya ahli hadis abad ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tidak selamat dari gelar tersebut yang mereka sematkan. Demikian pula ulama-ulama Ahlussunnah yang lain, Syekh Ali bin Hasan dan lain-lainnya, mereka tuduh apa? Murji'ah. Bahkan kita pun tidak selamat dari tuduhan tersebut. Sudah sering kita sampaikan juga, atau kita sampaikan kita dituduh Murji'ah gara-gara tidak mau mengkafirkan orang yang kata mereka jatuh ke dalam kekafiran dengan alasan kita menyerahkannya kepada para ulama. Kita selalu mengatakan yang berhak menvonis fulan-fulan si individu kafir murtad adalah para ulama mahkamah syariat, bukan orang perorangan dari kita, Karena sekali lagi ini masalah yang sangat berbahaya. Itu pun kita dikatakan Murji'ah. Namun sekali lagi ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak saja tidak selamat dari tuduhan itu, apalagi kita. Semoga kita bisa istiqomah tetap di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian kita tambahkan sedikit riwayat berikutnya dari Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lawuzina imanu Abi Bakar bi imani ahlil ardi la rajaha. Kata Umar bin Khattab, seandainya ditimbang keimanannya Abu Bakar dan keimanannya penduduk muka bumi ini, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Intinya di sini Ahlussunnah meyakini iman setiap orang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Yang hadir di sini imannya nggak ada yang sama. Tergantung tadi diantaranya al-amal, amalan lahir ataupun amalan batin. Ini untuk membantah kelompok Murji'ah yang mengatakan imannya manusia itu sama. Naudzubillahi min dzalik. Poin yang terakhir dari pembahasan masalah iman dari Imam Ahmad bin Harab Az-Zahid, beliau berkata, asyhadu anna dina Ahmad ibni Harab ala dia dinallah bihi anal imana qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Ini sama dengan pembahasan sebelumnya. Iman menurut Ahlussunnah harus terangkai dari ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan sudah kita sampaikan, kalau ada orang yang punya prinsip seperti ini, maka tidak boleh dikatakan Murji'ah, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhu Sunnah. Maka jelaslah perbedaan antara Ahlussunnah dengan Murji'ah, antara dakwah salafiyah dengan
al-Murji'ah. Wallahu taala alam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan. Nanggung kalau kita jawab sekarang. Ini ada pertanyaan. Hal qaulu ana mu'min insyaallah ka qauli ana salafi insyaallah. Artinya apakah ucapan saya mukmin insyaallah sama dengan ucapan saya salafi insyaallah? Kita katakan beda masalah hal ini. Kita mengatakan ana salafi ini litamayuz, untuk membedakan diri dengan kelompok-kelompok sesat seperti kelompok Khawarij tadi. Sedangkan masalah saya mukmin insyaallah itu tujuannya untuk menjauhkan diri daripada tazkiyatun nafsi. Ya, untuk menjauhkan diri daripada tazkiyatun nafsi, mensucikan atau merasa telah sempurna. Ya, sekali lagi ini salah satu perbedaan antara ucapan ana mukmin dengan ana salafi. Ya, dan sudah pernah kita sampaikan dalam pembahasan kitab yang lain tentang masalah saya mukmin insyaallah itu bukan meragukan akidah ataupun prinsip iman yang ada dalam diri kita. Jadi bedakan. Ketika kita mengatakan saya mukmin insyaallah bukan karena kita ragu akan keimanan dalam hati kita tentang 6 rukun iman yang kita yakini. Tapi kita mengatakan saya mukmin insyaallah untuk menjauhkan diri dari mengatakan saya telah sempurna keimanannya. Bedakan kalau istilah ulama antara pondasi keimanan dengan kesempurnaan apa? Iman. Ya, pondasi iman sudah ada, nggak boleh kita ragu. Kita punya keyakinan tentang 6 rukun iman, nggak boleh ragu. Tapi ketika kita mengatakan saya mukmin insyaallah, karena kita tahu diri kita ini belum sempurna apa? Keimanannya. Bedakan antara dua hal ini. Antara pondasi keimanan tidak boleh ragu. Namun masalah kesempurnaan iman, ini yang perlu kita mengatakan saya mukmin insyaallah. Paham ya? Nah, apakah juga tidak boleh menggelari orang syahid yang mati dalam keadaan seperti yang disebutkan Rasulullah SAW tentang ciri-ciri orang syahid? Ia memastikan menggelarinya, dan ini yang kita maksudkan tadi. Ya, kalau kita baca buku-buku kelompok teroris atau fan-fan mereka, pengikut mereka selalu mengatakan asyahid fulan misalnya, asyahid Said Kutub misalnya. Ini yang diisyaratkan oleh Syekh Ali bin Hasan Ta'i termasuk ajaran kelompok Murji'ah. Karena apa? Kata Imam Bukhari tadi tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Imam Bukhari membawakan beberapa riwayat, di antaranya kisah seseorang yang berperang di zaman para sahabat Rasul, di zaman Rasul. Sahabat memuji orang itu luar biasa, pemberani dalam medan pertempuran. Namun Rasul mengatakan huwa finnar, orang itu di neraka. Rasul tahu dari wahyu Allah. Artinya apa? Para sahabat ketika menghukumi orang itu secara zahirnya luar biasa jihadnya, namun Rasul mengatakan dia di neraka. Jadi apa? Tidak boleh menvonis orang mati apa? Syahid. Ya, karena ini juga berkaitan dengan masalah hati, orang itu jihadnya karena Allah atau karena ingin dipuji, kita nggak tahu. Ya. Kalau sekedar mengatakan dia mati syahid, insya Allah tidak ada masalah, mengharap semoga orang itu mati syahid, tidak ada masalah. Tapi kalau memastikan tadi dengan sampai menggelari asyahid fulan, kayak apa diobral begitu, naudzubillah min dzalik. Ini yang tidak dibolehkan oleh Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Jihad, bab la yuqalu fulan syahid, tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Bagaimana seorang muslim yang akidahnya ikut sana sini, maksudnya terkadang ikut para salafus saleh dan terkadang tidak, apa yang menyebabkannya dan bagaimana agar diri kita dijauhkan dari hal tersebut? Ya, banyak penyebabnya. Di antaranya masalah keikhlasan. Ya, keikhlasan ini juga berkaitan dengan masalah syahid tadi. Rasul mengatakan salah seorang di antara kalian ada yang awal hidupnya berbuat seperti penghuni surga, berbuat kebaikan luar biasa, namun yang nampak di hadapan manusia sampai seolah-olah antara dia dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahuluinya,
dia mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, dia pun masuk neraka. Awalnya baik, namun akhirnya kok jelek. Rasul mengatakan tadi dia berbuat baik karena tidak ikhlas. Kelihatannya orangnya soleh, orangnya luar biasa, jihadnya misalnya. Tapi Allah Maha tahu hatinya penuh dengan riya. Allah matikan dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dalik. Makanya al-ikhlas wal ikhlas dalam kita belajar ilmu agama terutama masalah akidah, naudzubillah min dalik, jangan ada apa? Istilahnya keinginan urusan dunia. Kemudian juga orangnya apa? Plin-plan, mencela-menceli, enggak konsisten. Sudah tahu ajaran salafus soleh itu hak, tapi apa? Nyicipi yang lainnya. Naudzubillah min dalik. Maka hati-hati, Allah mengancam fala mazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling semakin Allah sesatkan. Naudzubillah min dalik. Bagaimana kalau ada yang menyeru, membenci atau memberontak kepada pemimpin kaum muslimin? Ini insya Allah akan ada pembahasan khusus, namun sudah sering kita sampaikan, ijma ahli sunnah mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Bagaimanapun keadaannya. Seperti yang Rasul sampaikan tadi, pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Pemimpinnya sangat zalim. Bahkan Rasul gambarkan seperti berhati setan dalam jasad manusia. Namun tetap Rasul mengatakan isma wa ati. Bahkan ada satu makalah di internet itu lebih dari 100 hadis Rasul yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan ijma ahlu sunnah mengharamkan kudeta terhadap pemimpin meskipun dia fasik. Nah, maka jangan ikut provokator ataupun propaganda yang menyelisih akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah melanggar lalu lintas termasuk tidak taat kepada pemimpin? Iya, seperti yang kita sampaikan tadi. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam bukunya yang berkaitan dengan masalah pemimpin, seperti yang kita ungkapkan tadi, ulama mengatakan sesuatu yang asalnya mubah, tapi kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, hukumnya berubah menjadi wajib berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini hukumnya wajib kata para ulama, karena dengan kata perintah atiu Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Padahal kalau kita mau berpikir sejenak, ini sebetulnya ladang pahala bagi kita. Contoh yang sudah kita sampaikan, memakai masker asalnya mubah, namun karena ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, hukumnya bisa menjadi wajib. Dan kalau kita niatkan ini sebagai bentuk mengikuti perintah Allah, dapat pahala. Jangan gerutu, jangan apa, wah gini aja kok diwajibkan. Ini perintah Allah dan Rasul dan ini ladang pahala. Pahala itu bukan hanya dengan salat, puasa, zakat, namun diantaranya tadi apa, melaksanakan perintah pemimpin kaum muslimin selama tidak apa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya enak kalau kita ikut apa, akidah Ahlussunnah. Makanya semuanya harus didasari oleh apa, ilmu, oleh al-akidah, agar kita apa, tidak banyak mengeluh. Wallahu ta'ala alam. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.